Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ramadan sudah bersama kita, ada di pertengahan bulan kita. Sehingga kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang hikmah nuzul Quran. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, bahwa salah satu di antara keistimewaan hari-hari di bulan Ramadan adalah di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Sehingga kita mengenal dengan istilah Syahrul Quran. Kemudian dalam surah Al-Qadr Allah berfirman untuk menegaskan betapa kemuliaan bulan Ramadan itu, salah satu malamnya bernilai dengan atau setara dengan 1000 bulan. Itu kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Jadi antara Syahrul Quran dan Lailatul Qadar ternyata ada kaitannya. Baik, kita tilawah dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sahabat Rahman rahimakumullah, dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar atau kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat Ar-Rahman rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Keberkahan terbesar yang dimiliki Ramadan dan bermanfaat sepanjang masa adalah peristiwa diturunkannya kitab suci Al-Quran atau malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Ramadan adalah bulan yang spesial karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Dan di dalam Al-Quran itu ada hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada petunjuk bagi manusia, tentunya manusia yang beriman kepada Al-Quran, kemudian mau mempelajarinya, mau mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Dari situ bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Di surah At-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kulli amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dari ayat ini di surat At-Dukhan ayat 3 dan 4 Allah menegaskan juga bahwa Al-Quran diturunkan pada suatu malam yang diberkahi. Tentunya kalau kita tarik dengan
ayat sebelum tadi itu yang kita bahas di surat Al-Baqarah, lebih tegas lagi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Dan ditegaskan juga dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3, sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Ya, jadi penegasan dari rangkaian itu tadi adalah Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan, kemudian pada malam itu penuh dengan keberkahan. Dan ditanyakan atau ada menjadi kalimat retoris dalam surat Al-Qadar itu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Kalau kita kaitkan dengan sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa selama hari-hari di bulan Ramadan itu, kemudian dengan niat yang ikhlas mengharap ridha Allah Ta'ala, maka dia akan diampuni dosanya dari dosa-dosa sebelumnya. Nah, ini menegaskan bahwa sesungguhnya keistimewaan Ramadan itu ada dari sejak awal sampai dengan akhir. Nah, pada malam harinya ada sebuah malam atau beberapa malam yang kita tidak tahu di mana letak malam itu yang lebih spesial. Ada malam yang lebih istimewa. Nah, di petunjuk yang lain Rasulullah memberikan contoh untuk menjemput Lailatul Qadar itu, yang karena kita tidak tahu pasti malam berapanya, ada syariat yang mengajarkan tentang ibadah i'tikaf, yaitu menggunakan waktu 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk taqarrub ila Allah dengan beriktikaf di masjid bersama dengan keluarga, mengajak anak, istri, suami, dengan memperbanyak ibadah salat malam, tadarus Al-Qur'an, berzikir, beristighfar. Karena kita tidak tahu di malam apa Lailatul Qadar itu pasti akan bisa kita pastikan turunnya. Untuk itu di akhir Ramadan itulah 10 hari yang akhir kita disyariatkan untuk berjaga malam dengan mengisinya dengan ibadah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, jelas bahwa peristiwa turunnya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan dijuluki dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Nah, hikmahnya apa saja yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari Lailatul Qadar, Syahrul Quran itu? Hikmah utamanya dari turunnya kitab suci Al-Quran adalah kita sebagai umat Islam dapat senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran yang turun ketika Ramadan 1442 tahun yang lalu itu, atau 14 abad yang lalu itu, akan menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk interaksi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah yang pasti adalah dengan qira'ah, yaqra'u iqra', yaitu membaca. Karena perintah pertama ketika Allah menurunkan ayat pertama kepada Rasulullah adalah iqra', membaca, ya. Perintah untuk membaca. Secara fisik atau lahiriah, membaca adalah ya membaca tekstual Al-Quran itu. Bahkan bagi orang yang tidak tahu maknanya pun, dengan membacanya saja itu sudah berpahala. Per satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan, ya, per satu hurufnya, ya. Sehingga di bulan Ramadan kita dimotivasi, disemangati untuk memperbanyak Al-Quran. Bahkan kita harus punya target minimal khatam 1, 2, bisa 3 kali, bahkan mungkin bisa sampai 5-6 kali. Nah, hendaklah seorang muslim membaca Al-Quran setiap harinya di bulan Ramadan secara rutin. Syukur bisa minimal 1 juz atau lebih. Tentunya untuk ibu-ibu ada rukhsah yang berhalangan, tidak bisa membaca secara tekstual, tetapi bisa menggantikannya dengan mendengarkan tilawah, kemudian bisa membaca tafsir, membaca tarjamah, seperti itu. Sehingga interaksi dengan Al-Quran selama Ramadan tidak terputus, walaupun ada alasan yang syar'i, ya, karena datang bulan. Nah, jamaah sekalian, ironisnya kita mampu bertahan berlama-lama dalam hal keduniaan, ya, misalkan pegang HP, membaca sosial media, ada yang membaca novel, komik, koran, majalah sampai berjam-jam. Ya, bahkan
bisa menghatamkan sebuah novel yang tebal itu dalam hitungan hari, ya. Tapi betapa berat bagi kita untuk mengalokasikan waktu membaca Al-Quran itu. Terkadang baru memulai 5 menit, 10 menit sudah terasa berat, sudah terasa ngantuk. Padahal itu harus dilawan. Bisa jadi itu adalah godaan syaitan, atau mungkin pada saat kondisi kita tidak fit, ya. Kalau pada sahur mungkin agak terlalu kenyang, kemudian membuat kita ngantuk, ya. Kita harus lawan. Kita ambil wudhu, kemudian kita mulai lagi untuk tilawahnya. Sehingga jangan sampai waktu kita berlalu tanpa berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dalam membacanya. Nah, jadi ini jamaah sekalian, yang pertama adalah memperbanyak membaca Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, setelah Al-Quran kita baca, tentunya akan ada rasa penasaran. Apa sih makna atau arti dari kata-kata yang kita baca itu di dalam Al-Quran? Sehingga derajatnya dari tadi sekedar membaca, kita mencoba untuk naikkan menjadi mentadabburi, yaitu melalui cara melihat terjemahnya, kemudian membaca tafsirnya, baik itu secara perkata maupun per ayat. Alhamdulillah sekarang banyak sekali buku, kitab yang memfasilitasi kita untuk membaca tafsir dan terjemah itu dalam satu mushaf, sehingga kita tidak repot untuk mencari atau membaca secara terpisah. Dari kita mentadabburi Al-Quran itulah kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran, dan juga diambil manfaat sebagai cermin kehidupan. Contohnya misalkan kita bisa membaca sejarahnya Nabi Nuh yang berdakwah selama 900 tahun, dan ternyata pengikutnya ya hanya kisaran angka di 100 saja. Betapa berat dakwah 900 tahun dengan hanya sekitar 100 pengikut itu. Kemudian kita baca sejarah Nabi Ibrahim yang kita kenal sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya, ya. Bagaimana beliau kemudian ketika lama tidak dianugerahi putra, setelah menikah dengan ibunda Hajar, beliau memiliki atau diamani putra kecil yang diberi nama Ismail. Kemudian di saat lucu-lucunya Ismail ketika masih bayi bersama sang ibu, atas perintah Allah, ibunda Hajar dan Ismail diantar ke tengah padang yang sangat gersang tandus, tidak ada kehidupan di situ. Tetapi karena dawuhnya Allah ditinggal di situ, maka Ibrahim dengan ikhlas meninggalkan istri dan anaknya di situ. Itu pelajaran ikhlas yang tingkat tinggi sekali, yang tidak semua orang tentunya bisa mengikutinya. Tetapi kita bisa belajar bahwa dari kisah-kisah Al-Quran itulah muncul ibroh, muncul pelajaran yang bisa kita jadikan panduan dalam hidup kita ini, ya. Sehingga kita tidak gampang mengeluh, tidak gampang putus asa, karena sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang lebih dahsyat. Bagaimana Rasulullah berdakwah selama 23 tahun itu juga tidak dengan mudah. Beliau dilempari kotoran, dipukul, ya, kemudian diasingkan, ya, diboikot, itu sudah ada ketika zaman Rasulullah seperti itu. Sehingga kalau sekarang di antara kita mungkin sebagai dai, sebagai mubaligh, sebagai orang tua, mendidik anak, mendidik masyarakat, itu kalau ada kesulitan sudah pernah ada. Bagaimana seorang Nabi Nuh itu yang muslim dengan sang istri, tapi anaknya si Kan'an ternyata tidak beriman kepada Allah, ya, seperti itu. Bagaimana Nabi Lut yang sangat inspiratif, ya, ketika mendakwai kaumnya yang kaum Sodom itu, ternyata istrinya justru membocorkan rahasia tentang datangnya 2 pemuda yang gagah-gagah, yaitu malaikat yang menyamar ketika itu. Jadi tarbiyah dalam keluarga itu sudah ada contohnya. Yang berhasil juga ada, yang gagal juga ada, ya. Bagaimana Ibu Asia, ya, yang bersuamikan seorang Fir'aun, ya. Fir'aun yang notabene adalah orang yang paling paling berani menentang kepada Allah, bahkan mengaku dirinya Allah, ya. Tetapi beliau sabar menjadi istrinya Fir'aun, bahkan bisa menyelamatkan Nabi Musa dalam asuhan. Luar biasa, ya. Ibrah dalam Al-Quran begitu banyak, dan bisa kita dalami kisah-kisahnya dalam Al-Quran melalui kajian tafsir dan juga ceramahnya.
terjemahnya. Yang ketiga, tingkatan selanjutnya setelah membaca, memahami adalah menghafal. Jadi Al-Quran itu perlu kita hafal semampu dan semaksimal yang kita bisa. Ya, minimal juz amal lah. Juz amal, juz 30 itu kita usahakan untuk menghafalkannya. Karena sejak kecil kita sudah terbiasa untuk menghafalkan surat-surat pendek itu, tetapi biasanya merasa putus asa ketika sudah ketemu dengan surat yang agak panjang ya. Misalkan kita mulai dari An-Nas, naik Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Nanti kalau sudah sampai ke Al-Bayyinah merasa sudah berat ya. Padahal sesungguhnya juz amma tidak berhenti di situ, masih sampai dengan surat An-Naba misalnya. Oleh karenanya usaha untuk menghafal beberapa surat atau beberapa juz Al-Quran itu memang harus diniatkan. Tidak bisa sekedar sambil lalu. Saya ingin jadi hafid Quran, tetapi tidak ada usaha. Atau usahanya setengah-setengah, atau bahkan mungkin kadang semangat, kadang tidak. Ini harus kita lawan ya, minimal melawan kemalasan yang muncul di diri kita ya. Kalau di juz amma yang sering kita pakai di sholat kita, sholat sunnah ya, sholat qobliyah dan ba'diyah, itu usahakan untuk tidak selalu menggunakan surat andalan itu saja, Qul hu falaq binas misalkan, tapi sesekali kita ganti dengan yang lebih panjang. Ada Al-Adiyat, ada At-Takatsur ya, ada Al-Humazah dan seterusnya ya. Sehingga hafalannya bertambah ya. Para ulama dulu, para ulama salafus saleh mampu menghafal Al-Quran itu dalam usia anak-anak. Makanya di sekolah kita di Ar-Rahmah itu sejak dini memang sudah dikenalkan dengan metodologi membaca Al-Quran yang baik. Kemudian lanjut ke pemahaman praktek membaca secara tajwidnya benar, baru kemudian diajarkan tentang menghafal Al-Quran, dimulai dari juz 30, 29, kemudian maju ke juz 1 seperti itu. Jadi metodologinya memang bertahap seperti itu. Tapi memang betul usia awal, usia anak-anak di usia umur 7 tahun, usia PAUD ya atau pra-SD itu sudah seharusnya kita mulai ya sejak awal itu mengenalkan dengan Al-Quran. Itulah modal kesuksesan bagi kita di dunia dan akhirat, sehingga bisa menghantarkan kita para orang tua, para wali siswa ya, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa ya. Sehingga kita wajib sayang kepada diri kita. Misalkan kita mampu menghafal beberapa lagu yang sambil lalu kita dengarkan, tapi di sisi lain kita menghafal juz amma itu susah sekali gitu. Misalkan ada lagu yang rilis lagi hits di medsos begitu, rasanya kok baru 2-3 kali mendengar langsung bisa hafal. Sementara kita mencoba untuk menghafal atorik misalkan ya, itu sudah berkali-kali lupa lagi. Tapi tidak apa-apa, tetap harus kita coba. Nah, bahkan ada orang itu yang merasa terhibur atau tenang dengan mendengarkan instrumen, mendengarkan musik ya, sambil ya layah-layah begitu menjelang tidur. Tapi ada juga yang justru ketika mendengar Al-Quran itu merasa terganggu. Nah, na'udzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Bagi kita usahakan kalau tidak sempat membaca karena sibuk, itu diganti dengan misalkan mendengarkan murotal ya. Kemudian kita isi waktu-waktu kita itu dengan senantiasa akrab dengan suara-suara Al-Quran di rumah, di kantor, di mobil ya. Bapak Ibu yang kemana-mana sering pakai mobil, jangan sampai tidak ada Al-Quran atau suara rekaman murotal di mobil penjenengan. Sangat sayang. Sebagai seorang muslim, ini menu wajibnya. Kalau ada lagu 1-2 untuk selingan, monggo ya. Tetapi untuk Al-Quran usahakan pasti ada. Minimal juz 30. Ketika kita bersama dengan anak-anak, kita bisa pilih foldernya, kemudian kita setel untuk didengarkan bersama-sama ya. Itu. Jadi ini salah satu upaya kita agar Al-Quran itu tidak jauh dari kita ya. Tidak sempat membaca, tapi digantikan dengan mendengarkannya. Seperti itu. Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, jamaah rahmah rahimakumullah, yang keempat, hikmah yang bisa kita petik dari Nuzulul Quran adalah menjadikan atau mempelajari Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup ya. Petunjuk hidup manusia.
Rasulullah SAW sudah memberikan arahan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran dan hadis atau sunnah beliau itu menjadi rujukan utama. Ya. Misalkan dalam hal disiplin ilmu, ya. Jadi semangatnya ada di situ. Bahkan ada motivasi dari Rasulullah, barang siapa yang berjalan menuju sebuah majelis ilmu, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ya. Itu motivasi yang luar biasa. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menghadiri sebuah majelis ilmu, untuk belajar, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk menuju surga. Luar biasa, ya. Motivasi tentang untuk thalabul ilmi. Seperti itu. Kemudian ada lagi tentang adab misalnya. Adab, akhlak, sopan santun, anggah ungguh begitu ya. Kalau dulu ketika kita kecil ya di tahun 80-an 70-an, insya Allah orang-orang Jawa itu begitu sangat menjaga tata krama dan adab itu. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, terkadang adab yang dulu kita jaga di adat istiadat kita itu sedikit tergerus ya. Sehingga hubungan anak dengan orang tua, anak dengan guru itu terkesan seperti teman dengan meninggalkan anggah ungguh ya, seperti itu. Sangat disayangkan. Termasuk penggunaan bahasa ya, misalkan di rumah dengan bapak, ibu itu, kalau dulu kita masih menemui dalam keluarga itu ada ajaran untuk menggunakan basa kromo, nggih mboten, itu masih dipakai. Sekarang mungkin karena kemajuan tadi itu, bahasa Indonesia kemudian tidak bisa membedakan akhirnya kapan harus menggunakan bahasa yang halus ya. Karena dalam interaksinya adalah menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahkan bahasa asing yang lain, bahasa Inggris lah seperti itu. Ini tidak salah ya, tapi adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman itu tetap harus kita ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.